Assalamualaikum. Semoga rahmat dan kebahagiaan selalu tercurah kepada penonton dan pendengar Indonesian Dream. Saya Titik, saya adalah salah satu inisiator dari Indonesian Dream. Kemarin sudah ada beberapa video yang kita upload dan beberapa temen gitu ya nanya gitu kenapa sih kita bikin podcast, dan mungkin saya bikin video ini untuk memberikan ya reasons-nya lah gitu. Sebetulnya Indonesian Dream adalah ruang yang kita coba inisiasi gitu untuk bisa menjadi salah satu bentuk kontribusi, karena memang secara personal saya memiliki hutang kepada bangsa Indonesia. Saya salah satu penerima LPDP di tahun 2015 dan alhamdulillah kurang lebih 10 tahun, dan memang personal reason itu membuat saya meskipun tetap bekerja di dunia arsitektur dan lingkungan terbangun, tapi membuat podcast ini merupakan sebuah hal yang ingin saya buat untuk bisa mengkontribusikan apa yang bisa saya lakukan. Yang kedua adalah saya merasa dari konsep Indonesian Dream itu terinspirasi dari American Dream tentu gitu ya. Ada istilah American Dream, tapi kita coba mengangkat istilah Indonesian Dream karena memiliki mimpi menurut saya adalah salah satu hal yang membuat kita bisa berjalan jauh. Memiliki mimpi adalah salah satu hal yang membuat kita bisa bangkit dari keterpurukan. Memiliki mimpi juga membuat kita at least berjuang dulu, memulai dulu gitu. Jadi dengan adanya mimpi atau visi ini, kita bisa bersama-sama saling sharing terkait dengan mimpi para Indonesia. Lalu beberapa topik yang dibahas. Yang pertama adalah tentang Indonesian Dream. Yang kedua adalah tentang ordinary stories from ordinary people. Yang ketiga adalah pilih-pilih jurusan. Nah, Indonesian Dream ini di salah satu topiknya adalah saya mengundang teman-teman saya baik dari LPDP maupun dari teman-teman yang maksud saya award di LPDP gitu, ataupun misalkan teman-teman saya yang memang sudah memulai untuk mencapai mimpinya gitu. Apa-apa yang bisa kita belajar dari mereka gitu, dan saya juga masih belajar. Jadi kalau teman-teman expect untuk saya menjadi profesional podcaster, mungkin belum, tapi saya berusaha untuk belajar terus-menerus dan ada ruang bertumbuh yang saya ingin berikan juga kepada diri saya di bidang komunikasi ini gitu, dan semoga ada manfaat dari apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah ordinary stories from ordinary people. Seringkali kita merasa bahwa cerita kita itu biasa, tapi apakah cerita yang kita miliki biasa bagi orang lain? Belum tentu. Nah, ordinary stories ini mungkin bagi dirinya itu biasa, tapi bagi orang lain bisa jadi inspirasi. Nah, kadang-kadang juga orang merasa saya itu ordinary people, padahal dia adalah seorang hero dari keluarganya gitu. Jadi tema ordinary stories from ordinary people itu adalah topik yang bisa kita bahas juga. Yang ketiga adalah pilih-pilih jurusan. Hal ini merupakan side job saya sebagai bimbingan konseling di keluarga, di tetangga, di kerabat gitu, untuk bisa memilihkan jurusan untuk mereka nih, baik itu mau masuk ke SMA, SMA-nya mana, SMP-nya mana gitu, maupun ke kuliah terutama. Jadi saya pun lumayan belajar banyak terkait bagaimana spektrum jurusan itu teramat luas dan impact-nya itu sebegitu besar dari hidup seseorang. Dan itu selalu saya ambil secara serius gitu, potensi untuk membantu di bidang memilih jurusan ini saya benar-benar take it seriously gitu. Jadi mungkin ini adalah segmen yang secara personal saya ingin membantu gitu ya, teman-teman yang misalkan udah lulus SMA gitu, pengen pilih jurusan. Nah, jurusan apa sih yang cocok sama potensi saya dan cocok untuk potensi masa depan? Karena kadang-kadang kalau kita misalkan memiliki potensi A gitu, harus match sama potensi masa depan yang benar-benar changing world gitu. Kini mungkin jurusan yang misalkan contohnya pendidikan gitu ya. Pendidikan itu spektrumnya banyak sekali gitu ya. Baik misalkan mau apa dulu nih profesinya, apa mau jadi guru mana di tingkatan mana gitu. Atau misal mau jadi dosen.
Bahkan kita tidak perlu mengambil sarjana pendidikan contohnya, tapi karena dosen ingin jadi dosen maka harus mengambil S2. Bahkan sekarang minimal wajib dosen itu kemungkinan akan di S3. Nah, hal kayak gitu perlu dibahas. Menurut saya akan sangat signifikan untuk bisa menyiapkan Indonesia menjadi Indonesia emas. Dan ada satu hal juga, one of the reasons why I make this gitu ya, adalah terinspirasi dari almarhum Eyang Baharudin Yusuf Habibie. Banyak orang yang terinspirasi oleh Eyang Habibie, dan saya yakin kata-kata yang selalu teringat adalah bagaimana Indonesia memiliki banyak generasi unggul di bidangnya masing-masing. Saya mungkin belum bagian dari generasi unggul itu, kemungkinan. Tapi saya merasa saya memiliki hutang yang luar biasa terhadap bangsa ini, sehingga untuk bisa menularkan semangat dari Eyang Habibie kepada generasi mendatang itu merupakan sebuah hal yang saya ingin salah satu yang menggaungkan hal tersebut gitu. Jadi bagaimana kita generasi-generasi selanjutnya bisa menjadi generasi unggul adalah sangat jauh kalau kita ingin menjadi seorang B.J. Habibie. Tapi itu bukan hal yang tidak mungkin, karena Eyang sendiri sebelum meninggalnya selalu percaya bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Jadi saya ingin kita sama-sama mengingat gitu ya, bahwa generasi unggul itu perlu menjadi bagian dari tujuan kita bernegara dan berbangsa. Yang terakhir, the last reason why I make this adalah karena saat saya kuliah di London baru sebulan, kebetulan qadarullah gitu ya, ayah saya meninggal. Dan sepeninggal ayah saya banyak mengulik banyak memori yang ternyata sedikit. Jadi saya creating memories with my father, with photos or videos itu benar-benar terbatas. Dan itu merupakan hal yang menurut saya perlu bikin sebagai pelajaran gitu, bahwa kita bisa merekam nilai yang ingin kita jadikan legacy gitu kepada anak keturunan kita maupun generasi mendatang gitu. Dan teknologi sekarang sudah sangat canggih, sehingga saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merekam values kita agar generasi mendatang, baik itu anak keturunan kita sendiri maupun generasi yang jauh lebih muda dari kita, bisa melihat bahwa kita pernah eksis dan kita pernah membawa values ini. Lalu yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memurnikan dan menjernihkan niat, dan semoga podcast ini bermanfaat. Saran dan kritik insya Allah kami akan terus buka gitu, dan semoga teman-teman juga enjoy untuk mendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman yang mau usul saran gitu, siapa yang mau kita undang ke podcast kita, silahkan komen di Instagram kita maupun komen di YouTube-nya kita, atau kirim DM ke kita gitu. Dari beberapa segmen yang tadi sudah saya jelaskan, misalkan yang pertama adalah Indonesian Dream, yang kedua adalah Ordinary Stories from Ordinary People, yang ketiga adalah pilih-pilih jurusan. Jadi teman-teman boleh banget kirim kritik dan sarannya, dan juga masukannya gitu untuk kita ngundang siapa. Jangan lupa like, subscribe, share demi kemanfaatan bersama. Bye.